Oh, direkam ini dah. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan dan nikmatnya sehingga pada detik ini di puasa yang ke-25 ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk insya Allah kita menjalankan sesuai dengan harapan kita. Dan tak lupa pula kita mengirimkan salam dan taslim kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para pengikutnya, sehingga di akhir kelak kita bisa masuk ke dalam surga sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Bapak Ibu jamaah subuh yang sangat bahagia, pada kesempatan ini sebenarnya saya dijebak sama panitia. Semula saya tidak berharap ada jadwal, tapi tiba-tiba kemarin siang ada tayang di grup nama. Ya, kalau begitu ya saya wajib tayang juga di podium ini. Apa boleh buat? Apalagi hari sudah yang ke-25. Ya, jangan sampai orang semua dapat bagian, saya tidak dapat bagian. Udah, saya gosok. Insya Allah. Iya. Supaya agak gagah-gagah sedikit saya pakai kacamata ya. Masyaallah. Bapak Ibu jamaah subuh yang sama berbahagia. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu. Ayat ini adalah ayat yang favorit di bulan puasa, bulan Ramadan. Kenapa? Karena memang harus diulang-ulang terus. Kita ini manusia harus digosok terus, karena iman itu keluar masuk sesuai dengan napas kita. Jadi iman itu keluar masuk, Pak. Harus digosok terus, diulang-ulangin terus. Makanya ayat ini sangat favorit di bulan suci Ramadan. Imam Ghazali menerangkan ada tiga tingkatan dalam melaksanakan ibadah puasa.
Jadi judulnya sekarang ini ya adalah 3 tingkatan berpuasa menurut Imam Ghazali. Tingkatan yang pertama adalah puasa kebanyakan orang yang seringkali hanya sekedar menahan perut dari makan dan minum serta menahan syahwat. Puasa ini adalah yang paling sering dilakukan oleh kita pada umumnya, namun seringkali tanpa ada perubahan nyata dalam perilaku atau kebiasaan sehari-hari antara saat bulan puasa Ramadan dan di luar bulan suci Ramadan. Contoh perilaku dari puasa umum adalah seorang yang hanya menunggu waktu buka puasa dengan sabar, namun tetap menghabiskan waktu. Ini biasanya menghabiskan waktu yang banyak-banyak. Ini mohon maaf, ini ibu-ibu yang di belakang itu banyak-banyak menghabiskan waktu untuk ngobrol di grup. Mohon maaf ya. Kita pun juga begitu. Jadi kalau sudah kumpul 1-2 orang buka WA grup, oh udah main ke barang. Iya, biasanya sementara buka-buka baca-baca Al-Quran, tiba-tiba bunyi HP, tentong. Wah ini, besti ku ini. Besti, bahas dulu. Lewat waktu setengah jam. Enak, 1 jam. Ngobrol terus 2 jam. Akhirnya ya, yang tadinya mengaji ngantuk tidur. Selesai masalah. Nah, ini kata Imam Ghazali, ini kebanyakan orang melakukan itu, termasuk diri saya. Jadi saya berdiri di sini ceramah khusus untuk mengingatkan kepada diri saya sendiri. Ini banyak-banyak ini saya ceramah untuk menasihati diri saya sendiri. Bapak Ibu jamaah subuh yang sama berbahagia, itu tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua adalah puasa khusus. Atau puasa di kelas-kelas istimewa, agak naik sedikit tingkatannya ini. Puasa ini adalah tingkatan yang lebih tinggi, yaitu puasa yang mencakup anggota tubuh lainnya. Selain perut dan kemaluan, puasa ditandai dengan usaha yang menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, indera, pokoknya puasa lah semua. Dari berbagai dosa-dosa yang mengintai kita. Orang yang berada di tingkatan ini berusaha untuk menjaga kesucian seluruh tubuhnya, bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Ini tingkatannya sudah naik, levelnya sudah agak susah ini. Tapi insya Allah di Jamaah Nurul Iman 2 tidak ada masalah. Contohnya perilaku puasa orang yang khusus ini adalah seorang yang berusaha menjaga lisan agar tidak berbicara dusta. Hati-hati HP sekarang. Menghindari gibah, menggunjing, dan tidak menyebarkan fitnah. Hati-hati, kadang-kadang kita buka HP itu kita tidak berniat untuk memfitnah. Tapi kadang-kadang kita tidak sadari forward. Ada mensrea di situ. Gitu. Dia juga berusaha untuk menjaga penglihatan agar tidak terjerumus dalam perbuatan haram dengan melihat hal-hal yang tidak diperkenalkan
dalam Islam. Setiap tindakan didasari oleh keinginan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan sekadar untuk memenuhi kewajiban fisik. Jadi tingkatan kedua ini menurut Imam Ghazali, setelah melewati fase yang umum tadi, tingkatan pertama, naik lagi, kita akan masuk lagi ke fase kedua. Karena ada 3 fase menurut Imam Ghazali. Kenapa? Karena tujuan kita nanti itu la'allahum tattaqun. Jadi orang yang bertakwa supaya kita nanti insya Allah harus masuk surga. Nah, ibu-ibu ini mau semua masuk surga toh? Saya pun juga begitu. Nah, mudah-mudahan kita naik tingkat, apalagi di hari ke-25 ini, insya Allah. Tapi biasanya hari ke-25 sampai Lebaran itu biasanya terbalik. Tapi di sini insya Allah tidak ada. Hari ke-25 kita mulai ambil kertas, pulpen, list, buat daftar hadir. Daging 3 kilo hadir. Baju celana yang baru, koko, itu di list semua. Mulai sekarang. Hati-hati. Udah persiapan beli kursi baru. Akhirnya yang tadinya kita itu rutin mengaji tidak lagi, Pak, Ibu sekalian. Tidak ada lagi karena sudah rutin, sudah masuk ke fase itu. Nah, Imam Ghazali memberikan fase-fase di mana kita harus naik tingkatan itu. Jadi saya mengingatkan kepada diri saya sendiri juga untuk tidak terlalu terbuai dengan hal-hal seperti itu, insyaallah. Yang ketiga yaitu tingkatan yang terakhir, yaitu puasa khusus, ya al-khusus. Ini tingkatan yang tertinggi nih. Sepertinya tingkatan ini adalah tingkatan di mana jamaah-jamaah masjid kita Nurul Iman 3 berada di posisi ini, insyaallah. Yang kedua ya, iya, mudah-mudahan. Tapi kan kita ini pengen di tingkatan yang ketiga. Bapak Ibu sekalian jamaah subuh yang sangat berbahagia, di tingkatan yang ketiga ini adalah puasa khusus. Tingkatan dalam berpuasa adalah yang melibatkan puasa hati. Pada tingkatan ini, seorang hamba tidak hanya menahan anggota tubuh dari segala bentuk dosa, tapi juga menahan hati, pikiran, dan segala keinginan duniawi. Puasa ini adalah puasa yang paling sempurna, yang menjadikan hati seorang fokus hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mulai agak susah ini. Apalagi kita ini semua rata-rata pegang HP, kecuali orang tua kita, Pak Adi. Ada nggak? Nabi dan tidak ada di HP-nya. Masih ada. Aduh, susah. Ini tingkatan ketiga, ini susah ini kalau begini. Pak Haji Bambang juga di sana itu, saya kira tidak ada HP, tidak ada juga. Jadi hampir rata-rata di tingkatan ketiga ini susah kita masuk di sini. Saya orang pakai HP saya. Iya. Dulu HP-nya belum masuk. Tapi HP di zaman modern ini, di akhir zaman ini, memang memberikan banyak manfaat dari sisi lain. Seperti saya misalnya, yang tadinya sibuk ini warawiri ke provinsi kemana, bahkan ke beberapa negara. Alhamdulillah di 3 tahun ini tidak lagi. Saya vakum di rumah,
hanya fokus melihat HP, ngontrol lewat HP dan lain sebagainya. Ini manfaat dari sisi itu. Tapi dalam bulan suci Ramadan ini ternyata peran HP harus dikurangi. Saya mencoba untuk mengaktualisasikan itu, mengurangi fungsi HP. Tapi rasa-rasanya sulit juga, karena HP itu tidak bisa berdiri sendiri. Didiamkan lagi, banyak telepon masuk. Akhirnya kita angkat, kita respon. Begitu masuk di juz ke-30, Qul a'udzu birabbin nas, ada telepon. Main ke bawah. Jadi untuk menuju ke tingkatan ketiga ini memang agak sulit. Tapi insya Allah Bapak Ibu semua menginginkan berada di tahap yang ketiga. Pelan-pelan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan di akhir Ramadan ini, atau kalau belum lolos kita di tingkatan ini, mudah-mudahan di puasa berikutnya. Alhamdulillah, saya lihat sudah Pak Dokter sudah hadir. Alhamdulillah, jamaah mengucapkan semoga tetap sehat. Amin. Sebenarnya kayaknya jadwalnya Pak Dokter ini, belum saya gantikan jadi. Tapi tidak apa-apalah, yang penting beliau tetap sehat, mendampingi kita setiap saat di Masjid Nurul Iman 2. Bukan hanya di bulan puasa, tapi setiap hari bisa memberikan kita pencerahan di saat-saat asar atau zuhur. Saya pun secara pribadi sebenarnya mengucapkan terima kasih terutama kepada Pak Haji Ustaz, karena hampir setiap zuhur asar itu memberikan pencerahan, pembahasan hadis-hadis itu. Ya mudah-mudahan setelah bulan puasa nanti saya juga sudah bisa berdiri sini membacakan hadis, insyaallah. Insyaallah. Saya catat. Iya. Banyak kosong situ. Bapak Ibu hadirin jamaah subuh yang sangat berbahagia. Jadi pada dasarnya dalam bulan suci Ramadan ini adalah yang inti adalah la'allakum tattaqun. Kita berusaha menuju atau menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa lah yang insya Allah dimudahkan masuk surga. Amin. Insyaallah. Belum pi. Lalu masih ada satu lembar boleh dibaca ini. Nah, ini contoh perilaku puasa khusus ini menurut Imam Ghazali adalah seorang yang menjalani puasa dengan penuh kesadaran bahwa setiap detik yang dilalui hanya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bukan hanya menahan makan dan minum, tapi juga menahan pikiran dan kekhawatiran dunia, menjaga hati agar tidak terjerumus dalam kebanggaan, dan fokus pada amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, bersedekah. Sedekah pun juga itu macam-macam, ketawa, senyum, mempermudah urusan orang, itu sedekah semua. Kemudian meningkatkan salat sunnah, salat malam,
banyak berdoa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak ini. Ya? Iya, kita masuk. Nah, karena tema ini tema favorit dan disampaikan oleh hampir kebanyakan penceramah, jadi saya kira tidak terlalu lazim buat kita. Kesimpulannya adalah puasa itu, ya, kesimpulannya dari ketiga tingkatan itu yang adalah tergantung diri kita masing-masing. Yang menilai itu adalah para hadirin termasuk saya dan Allah. Itulah kesimpulannya. Bapak Ibu jamaah subuh yang saya berbahagia. Sebelum saya tutup, saya secara pribadi dan keluarga besar saya, karena ini sudah menjelang Idul Fitri hari ke-25, mungkin puasa kita sudah nanti hari ke-30 kali ya. Enggak cukup kali 30. Idul Fitri, insyaallah besok kami pulang kampung melalui tempat ini. Saya mengucapkan mohon maaf atas segala dosa yang selama ini saya perbuat. Mohon saya dan keluarga dimaafkan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bertemu di luar bulan puasa atau di puasa-puasa berikutnya. Amin. Sebenarnya masih ada satu tema lagi, tapi karena Pak Agi yang habis, udah saya habiskan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.